Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di awal pekan di hari ini pemirsa? Dan untuk Anda nih pemirsa yang saat ini akan memulai aktivitas kembali sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, sarapan pagi, kemudian juga ini pemirsa bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda. Diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Dan pemirsa, untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas dari rumah, Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Dan tentunya berita-berita update berkaitan dengan hasil dari pemilihan KUU serentak ya di hari Minggu kemarin 21 November 2021. Ini pemirsa, Anda juga bisa baca selengkapnya baik di Koran Radar Cirebon dan juga informasi-informasi yang lainnya itu di Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Dan jangan lupa Anda untuk terus menyaksikan program-program di Radar Cirebon TV. Nah, juga ada ini pemirsa hasil dari pemilihan KUU serentak di Kabupaten Cirebon lewat running text juga ini pemirsa. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan bedah, kita akan bahas juga berkaitan dengan pemilihan KUU ya, pemilihan KUU yang baru saja digelar di hari kemarin. Nah, nanti kita akan bedah di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Dan berikut pemirsa, sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu berita di halaman utama atau di headline Koran Radar Cirebon hari ini. Nah, ini pemirsa, pesta 21 miliar sudah usai. Pilu serentak di 135 desa. Polisi pastikan aman lancar. Nah, itu pemirsa. Kemudian para pemenang pilu serentak di tahun 2021. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Dan jangan lupa itu pemirsa, di running text di layar kaca Anda juga bisa menyaksikan terus ya informasi-informasi ataupun hasil dari pemilihan KUU serentak kemarin. Kemudian para incumbent kalah, ada yang hanya dapat 8 suara. Itu pemirsa luar biasa ya, penuh kejutan kemarin. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ada sisi yang lain di pemilihan KUU serentak kemarin ya di Kabupaten Cirebon pemirsa. Tukang beca di Desa Jungjang menang pemilihan KUU. Nah, ini pemirsa, ingin monumenkan beca di kantor desa agar selalu ingat asal. Ya, itu pemirsa, yaitu Bapak Kasmin nih pemirsa, nampaknya di Kecamatan Arjawinangun menorehkan sejarah baru ya. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini, manusia musnah. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman ini pemirsa, halaman utama ataupun dari halaman Metropolis Kota Cirebon ya. Ratusan pejabat kehilangan jabatan. Dampak dari peraturan penyetaraan jabatan pemerintah Kota Cirebon. Kemudian Kepala Staf Angkatan Darat ziarah ke makam orang tua di Cirebon pemirsa. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa di Koran Radar Cirebon hari ini. Nah, baru dibangun sudah ambruk.
pemerintah desa, warga swadaya perbaiki tanggul yang jebol. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari berikutnya ini pemirsa dari koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon ya. Ini pemirsa, polisi jaga ketat daerah rawan. Ada pernyataan dari Pak Asdullah. Nah, alhamdulillah pelaksanaan pilu serentak kondusif. Kemudian Kapolresta himbau warga tak gampang terpanci. Itu pemirsa. Kemudian kubu terpilih jangan asal pecat aparat desa. Itu pemirsa dari koran Rakyat Cirebon dan juga koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan jangan lupa Anda juga ini bisa membaca halaman demi halaman agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi. Dan juga informasi yang lain Anda juga bisa mendapatkannya juga ini pemirsa melalui ini pemirsa jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di sebelah saya ini pemirsa yang saat ini sedang hangat diperbincangkan di Kabupaten Cirebon, yaitu tentang pemilihan kubu atau pilwu antara cita dan fakta. Di sebelah saya ini pemirsa ada akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon, ada Mbak Uun Maksuna MM. Selamat pagi Mbak Uun. Assalamualaikum. Salam. Apa kabarnya nih Mbak Uun? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, terima kasih juga nih Mbak Uun sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya langsung ke Mbak Uun ya. Mbak Uun, berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kubu serentak yang beberapa jam yang lalu ya, tepatnya di hari Minggu yang lalu ini baru selesai digelar. Nah, pendapat Mbak Uun berkaitan dengan pemilihan kubu serentak kemarin seperti apa? Silakan Mbak Uun. Terima kasih Mas Afif. Selamat pagi juga pemirsa di rumah ya. Terkait dengan pilwu kemarin, selamat kepada para pemenang ya di 135 desa. Itu ajang demokrasi yang luar biasa karena pemilihannya langsung, semuanya juga saling bersinggungan ya antara calon kubu dengan para pendukungnya, juga para ininya yang dianggap rival gitu ya. Saat ini sudah ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, dan itu merupakan kontestasi yang sudah lumrah dimanapun adanya. Mudah-mudahan yang menang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, amanah, tidak melupakan janji-janjinya, menyerap aspirasi masyarakat, dan yang kalah itu bukan karena kalah, tetap bisa menjadi pemimpin di desanya, bukan dalam jabatan struktural, bisa membangun desa bersama-sama dengan yang saat ini menang. Mudah-mudahan ajang pemilihan kemarin itu bisa menjadi pembelajaran buat semua yang... Pembelajaran apa gitu Mbak? Pembelajaran politik tentunya ya. Pembelajaran politik. Semua warga masyarakat di Kabupaten Cirebon, kita tidak perlu merasakan kalah dan menang itu sebagai sesuatu yang dipermasalahkan. Karena sekarang substansinya adalah bagaimana membangun desa agar bisa menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Apalagi sekarang ini kan ada alokasi dana desa yang jumlahnya itu cukup fantastis, 1 miliar kurang lebih ya. Itu mudah-mudahan bisa dioptimalkan oleh masing-masing kubu yang jadi, dan masyarakat bisa mengawal sehingga pembangunan bisa lebih optimal lagi. Itu ya. Mbak Uun, berkaitan dengan catatan Anda di 135 desa kemarin, itu di hari Minggu kemarin ini kan di 135 desa itu berjalan dengan baik, aman, lancar. Pernyataan tadi dari
pihak kepolisian gitu ya. Tidak ada persoalan-persoalan yang begitu berarti gitu kan. Dan ini menandakan menurut Mbak Uun bahwa tingkat kesadaran demokrasi di tingkat masyarakat kita, di tingkat akar rumput. Nah ini menurut Mbak Uun sudah baik gitu. Pendapat Mbak Uun? Iya. Menurut saya sudah, kalau dari pernyataan pihak aparat kepolisian sudah seperti itu, berarti sangat luar biasa ya. Itu sudah cukup baik. Pelaksanaan pilu ini masyarakat sudah lebih sadar gitu. Walaupun ada tentu catatannya gitu ya. Yang namanya kontestasi dalam ajang pemilihan apa saja, tadi itu ada yang menang dan yang kalah gitu. Sehingga yang merasa kalah gitu ya, merasa gitu. Itu yang kecewa di beberapa tempat kan ada dianggap agak rusuh gitu ya, sehingga timbul bentrokan-bentrokan kecil atau gesekan-gesekan kecil gitu. Tapi mudah-mudahan bisa lebih bisa itu euforia sesaat menurut saya ketika merasa kalah, jadi saat itu emosional gitu kan ya. Dan untuk yang menang juga kalau misalkan itu jangan euforianya jangan berlebihan gitu ya. Karena kan ada amanah di pundaknya bahwa hari ini dan yang akan datang harus berkarya gitu demi desanya gitu. Iya, Mbak Un malah di beberapa tempat ini usai diumumkan menang gitu ya atau unggul, ini tidak diperbolehkan untuk euforia gitu. Nah ini kan bagus ini, ya salah satunya untuk meredam. Nah nanti bagaimana pendapat Mbak Uun dan juga narasumber yang satu laginya ini pemirsa berkaitan dengan pemilihan KUU serentak yang baru saja digelar beberapa jam yang lalu atau di hari Minggu yang lalu. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya juga hadirkan ada budayawan dan juga aktif di komunitas Amparan Jati Cirebon pemirsa, ada Kang Akbarudin Sucipto. Selamat pagi Kang Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Akbar? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga nih Kang Akbar juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa di line telepon atau berinteraksi langsung di 0231 48 21 38. Anda pun bisa untuk memberikan pendapat Anda, komentar Anda juga berkaitan dengan pemilihan KUU antara cita dan fakta. Juga ini pemirsa bisa melalui WhatsApp atau SMS ya ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Kang Akbar ya. Kang Akbar, catatan Kang Akbar sendiri sebagai aktif yang di budaya gitu ya, berkaitan dengan pemilihan KUU serentak yang baru saja digelar di hari Minggu yang lalu, 21 November 2021. Pendapat Kang Akbar di 135 desa. Ya. Kang Akbar. Baik, terima kasih Kang Habib. Saya terus terang saja secara pribadi agak merasa ikut bergembira. Kenapa bergembira nih Kang Akbar? Apa calonnya menang juga nih Kang Akbar? Bukan karena ternyata tingkat kecerdasan pemilih ataupun para pihak yang akan dipilih, dalam hal ini calon-calon para KUU tersebut, sekarang bervariasi Kang Habib. Oh, ini indikatornya dari mana? Jadi Kang Akbar memberikan statement demikian. Bahwa ini bervariasi dari catatan yang saya terima dari 130 desa, misalnya taruhlah ada 120 desa yang tadi malam saya dapatkan informasinya. Itu background-nya macam-macam Kang Habib. Dari latar yang berbeda. Sekarang teman-teman akademisi pun tertarik jadi KUU. Oh, saat ini nih ya. Dari kalangan akademisi juga ada. Karena kembali misalnya ketika pejabat desa itu kan kesannya kan di daerah banget ya. Tapi tiba-tiba deso banget gitu ya. Ada doktor. Saya melihat tuh ada juga habaib juga ada kan. Oh iya, ya di Penguragan ya, Penguragan Wetan ya. Habaib juga jadi KUU. Kemudian teman-teman yang selama ini track recordnya silat itu pegiat LSM juga ada yang kemudian sekarang menjadi KUU. Iya, tapi hal yang lebih menarik lagi nih Bu Un dan Kang Akbar dan pemirsa di rumah, ini bukan hanya, kalau kita kan dulu identik dulu gitu ya, di Kabupaten Cirebon kalau KUU itu urusannya untuk umur 40-an ke atas, 50-an. Sekarang justru banyak anak-anak muda loh, Kang Akbar ya, Mbak Un juga. Menurut Kang Akbar.
Baik, kalau saya melihatnya begini, Kak Aib. Jadi memang jabatan Mama Kubu, Iya. jabatan Mamo. itu nampaknya prestis. Nah, saya tidak tahu apakah ini juga hadir karena memang ada dana desa yang Ya. di situ misalnya. Itu yang menjadi Sehingga faktor ya. artinya apa? Orang-orang terbaik di desa, artinya kalau mereka visinya bagus dan kemudian punya strategi yang bagus pula dalam membangun desanya, maka dia tidak harus pergi ke kota, nggak, Beb? Dia Ya. akan mencurahkan segala pengetahuannya, kemampuannya. Jadi menurut Kang Akbar, ini salah satu menjadi pendorong anak-anak muda ikut kontestasi di Pilu itu adalah tentang dana desa itu. Itu salah satunya, nggak? Salah Beb? satunya. Salah satunya. Jadi tren menjadi pemimpin itu kembali marak kalau saya melihat. Oh, oke, tahan dulu ya. Itu Tren marak. Tren menjadi menjadi pemimpin ya di tingkat desa maksudnya? Itu berkelanjutan, nggak? Beb? Berkelanjutan, oke. Karena banyak juga mantan kubu akhirnya juga nyalon juga di Jadi legislatif. pergerakan di Kabupaten Cirebon itu mirip dengan perjalanan sejarah ketika dulu kerajaan-kerajaan besar yang ada itu diawali diwarnai dengan tragedi yang ada di Tumapel. Gitu ya. Aku Tumapel yang kemudian nanti jadi raja besar di Singosari dan kemudian akan melahirkan Majapahit. Oh gitu ya. Dari level Itu atas. kalau kita tarik ke belakang dari sisi sejarah ya. Sejarah, betul. Baik, dan juga pemirsa di rumah bisa Anda saksikan terus ya informasi di 135 desa nih Kang Akbar ya, di layar kaca Anda itu pemirsa di running text ya dari hasil pemilihan kubu serentak yang digelar di Kabupaten Cirebon kemarin ya tanggal 21 November itu pemirsa bisa Anda saksikan per kecamatan ya. Betul. Di Kabupaten Cirebon dari 40 kecamatan hanya ada 2 yang tidak menggelar pilu serentak. Kecamatan Astana Japura dan juga Pak Bedilan ya. Jadi ada 2 ya. Jadi 38 kecamatan itu hampir ya maksudnya ada semua desa yang menggelar pemilihan kubu serentak. Kembali saya ke Mbak Uun. Mbak Uun juga bukan hanya anak muda nih yang banyak muncul ya. Nah, justru ini sebaliknya. Animo perempuan ya untuk di kontestasi pemilihan kubu serentak. Justru ini sebaliknya Mbak Uun. Berbeda dengan di pemilu legislatif loh kan. Betul, ya. Iya kan, perdapil juga harus ada itu kan, harus ada affirmative action itu kan, kuota perempuan. Kalau di pemilihan kubu justru ada yang daftar cuma masih kurang gitu. Menurut Anda, Mbak Un sebagai pemerhati perempuan juga, silakan Mbak. Iya, kalau misalkan kita perhatikan antara Pilwu dengan pilkada gitu ya, memang berbeda gitu. Mungkin perbedaannya kalau misalkan di pilkada itu pileg maksudnya ya, di pileg itu perempuan memang diharuskan kan, afirmasi action itu harus 30% itu wajib. Kalau di pemilihan kubu belum nyampe ya? Iya, kalau misalkan tidak ada itu nanti jadi bermasalah gitu. Oh, iya, itu amanat undang-undang berarti ya? Itu amanat undang-undang harus ada gitu. Nah, sedangkan kalau di Pilwu ini kan dilepas gitu ya, artinya siapa saja yang mau maju gitu, silahkan gitu. Tadi catatannya kenapa animo perempuan tidak rendah lah, boleh lebih dibilang rendah, ya rendah. lebih rendah daripada misalnya di kontestasi yang lainnya gitu. Sebetulnya kalau misalkan catatan saya sebagai perempuan gitu ya, sampai detik ini faktanya perempuan itu masih dianggap bunga-bunga politik, ya, atau dalam tanda petik pelengkap aja gitu, etalase aja gitu. Sehingga dorongan untuk perempuan agar bisa maju menjadi pemimpin dalam hal ini itu di Pilwu juga tidak seperti euforianya tidak seperti laki-laki yang maju gitu, karena boleh jadi secara psikologis perempuan ini tidak cukup percaya diri, di samping mungkin wawasan atau pengetahuan secara politis itu masih belum masih tidak seperti yang diharapkan begitu. Itu catatan saya, sehingga dalam hal ini sebetulnya baik di kontestasi apapun mestinya perempuan itu tetap gitu sama gitu haknya setara dengan laki-laki untuk maju menjadi pemimpin dalam hal ini di Pilwu. Itu karena apa? Pilwu itu di tingkat
akar Iya. rumput atau grassroots, Iya, betul. itu banyak sekali permasalahan-permasalahan perempuan yang harus yang harus dientaskan gitu. Jika perempuan pegang kepemimpinan, mestinya aspirasi dari masyarakat yang notabene itu perempuan banyak sekali di desa gitu bisa lebih terserap gitu, sehingga pembangunan bisa sejalan gitu dengan itu ya. misalnya dengan laki-laki. Iya, gitu. oke. Jadi menurut Mbak Uun harusnya juga ada misalnya peraturan bupati yang mengatur juga ya perempuan pun harus ikut serta gitu ya. Nah, saya kembali ke Kang Akbar. Kang Akbar, ini kan berbeda nih pemilihan KUU sekarang gitu ya di Kabupaten Cirebon, terutama dari sisi lokasi ya. Kalau sekarang karena pandemi jadi memakai per TPS. Seperti pemilu legislatif, Pilpres juga, pemilihan gubernur juga gitu kan ya. Nah, kalau dulu itu kan sentral di salah satu tempat misalnya di lapangan gitu ya. Jadi animo masyarakat gitu. Kemudian juga persaingannya terasa banget gitu kan. Kalau sekarang Kang Akbar dengan dibuat TPS, nah menurut Kang Akbar apa spirit atau marwah pemilihan KUU di Kabupaten Cirebon udah mulai bergeser, atau menurut Kang Akbar sebagai pemerhati budaya juga ini masih tetap girohnya tidak berubah, Kang Akbar? Kalau saya melihatnya ketika pola melakukan pemilihan ataupun pencoblosan ya, itu sekarang menggunakan TPS, tidak lagi di iya, biasanya kan di lapangan gitu, tempat ya disatukan kan. Saya kira saya melihatnya itu ada kemajuan yang boleh dikatakan sangat menarik karena kesannya lebih bergengsi nggak? Oh, kesannya lebih bergengsi. Kalau saya melihat itu lebih bergengsi. Biasanya kan calon duduk gitu kan ya, duduk calonnya ada duduk semua 5 gitu di panggung. Dan kemudian misalnya begini, ini termasuk pembelajaran politik pula bagi siapapun yang menjadi calonnya. Karena ketika bicara per TPS itu kan peta politiknya kan kelihatan. Iya, petanya ya. Ketika mereka melakukan kampanye, mereka melakukan sosialisasi ataupun memberikan penguatan-penguatan kepada calon pemilih untuk silahkan memilih saya misalnya gitu. Itu kemudian langsung terbaca pada saat pemilihan KUU itu nggak? Ada di mana? Artinya kalau misalnya ada calonku yang hilang uang banyak, tapi ternyata tidak menang. Iya. Cukup duitnya mau wonge. Nah itu pasti saja terjadi nggak, Habib? Dan bagi saya disinilah sebetulnya partisipasi dalam konteks membangun desa itu akan lebih mudah terbina. Karena apa? Bahwa ketika peta politik kelihatan, dusun A, blok siapa, milih siapa gitu kan ya, itu kemudian semakin akan mendewasakan desa tersebut. Sehingga ketika sudah menjadi KUU ya sang calon KUU ini akan menjadi orang tua bagi semua. Kan selama ini yang terjadi. Jadi Kang Akbar, maaf saya potong. Jadi tidak mengurangi kesakralan. Betul. Biasanya kan disatukan gitu kan. Terus calonnya 4 ya duduk semua di panggung 4-4-nya. Jadi gitu saya kira ini lebih kepada ikhtiar yang semakin membantu untuk menciptakan kerukunan bagi warga desa. Gitu. Baik. Oke, tahan dulu Kang Akbar dan juga Mbak Uun, dan sudah ada beberapa WhatsApp masuk, nanti akan saya baca. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda untuk Anda bisa bergabung. Silahkan Anda bisa di line telepon 0231 482138, dan Anda pun bisa untuk memberikan pendapat Anda lewat interaktif WhatsApp ya ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Dan jangan lupa pemirsa untuk terus menyaksikan RCTV, program-program RCTV, karena ini pemirsa hasil rekapitulasi hasil akhir pemilihan KUU serentak kemarin. Ini pemirsa Anda juga bisa dapatkan informasinya selain di koran Radar Cirebon, koran Juara, dan juga Anda bisa melihat di layar kaca RCTV per kecamatan, per desa, lengkap sekali ya. Mbak Uun, ini fenomena apa nih ya? Fenomena apa saat ini juga ada yang kita baca di koran Radar Cirebon hari ini, dan dari kemarin juga seliweran lewat WhatsApp, grup-grup WhatsApp, itu ada dokter juga daftar gitu kan. Kemudian juga ada fenomena yang lebih menarik lagi,
yaitu penarik beca ya di Desa Jungjang, Kecamatan Arjayonangun, juga daftar kemudian terpilih, malah ikut kontestasi lah. Kemudian juga anak-anak muda, ya kan, aktivis-aktivis NGO ya, LSM juga pada, ya kan, pada daftar juga ikut kontestasi gitu ya. Disusukan itu ada Bung Taspin juga ikut ya, di Bojongkulon itu aktivis-aktivis. Nah, ini fenomena apa menurut Anda, Mbak Un? Ya, fenomena ini menurut saya sangat luar biasa, menarik ya, karena jabatan Pilwu kalau di era saya masih anak-anak Iya, biasanya jabatan itu kubu. Orangnya itu sudah Orang di udah atas, sepuh gitu ya. di atas Ya, 50 gitu iya, kan. iya kan begitu Kang Akbar. Sekarang tadi seperti digambarkan oleh Kang Akbar kan, bahkan doktor dari LSM, Iya. pendidik gitu Tukang ya. beca Nah, juga. sekarang seperti ada semacam apa ya, variasi berbagai kalangan ini seperti anomali apa-apa gitu, karena kan tidak seperti umumnya gitu, seperti umumnya sebelumnya gitu. Nah, menurut saya ini baru ini ya pendapat saya, seperti kata Kang Akbar tadi bahwa bahkan dokter pun gitu mau maju menjadi dalam kontestasi Pilwu ini, atau orang dari berbagai latar belakang ini mengindikasikan ada beberapa kemungkinan, karena tadi kan prestis gitu ya, kata Kang Akbar gitu ya, pejabat publik juga, menjadi pejabat publik itu menjadi prestis di desanya gitu. Atau yang kedua, kemungkinan kedua itu saya lebih cenderungnya ke sini adalah ingin mengabdikan diri, kompetensi yang dimilikinya agar bisa membangun desanya gitu. Nah, ini tentu harapan inilah yang mestinya dimunculkan oleh kita bersama dan menjadi spirit agar pembangunan di desa itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dengan alokasi dana desa yang menurut saya luar biasa, bisa dioptimalkan sebaik mungkin gitu. Karena kalau misalnya orang-orang yang tadi disebutkan itu kan pastinya gitu, insya Allah pengetahuannya ya, sudah insya Allah mengerti tentang pembangunan desa itu seperti apa dan bagaimana gitu. Dan ada satu lagi menurut saya catatan yang sangat krusial gitu. Apa itu? Dalam Pilwu ya, atau dalam kontestasi apa saja biasanya kan seliweran. Kalau di Kabupaten Cirebon dulu bukan pemilihan kubu, Kang, namanya. Apa tuh? Adegan-adegan kubu. Adegan-adegan kubu. Nah kan, tuh ada iya kan? namanya. Iya, adegan-adegan kubu. Iya. Gitu. Itu. Nah, orang tua kita dulu nyebut itu adegan-adegan kubu. Itu adegan-adegan kubu. Nah, ini yang terus bukan suara dulu itu, beating kan? Beating. Beating yang di ini kan ya. Iya, yang makin bergeser ya sekarang. Iya. Apalagi di era teknologi sekarang kan. Nah, tadi kembali lagi, fenomena yang sering muncul dalam kontestasi apapun gitu, itu adalah punten money politik kan. Ada uang di dalamnya, itu seliweran, yang istilahnya itu serangan fajar. Bukan hanya gitu. uang kalau kata Akbar. Apa tuh? Sisi yang lain mistis juga, semua bercampur di situ. Pokoknya apa saja bisa gitu baik, ya. Baik, oke, tahan dulu nih ya, Mbak Un ya, saya kembali ke Kang Akbar. Kang Akbar, itu menyambung dari Mbak Un nih ya, semua bercampur di situ, iya kan? Di pemilihan kubu ini, semua emosi, kemudian juga gesekan ya, karena secara psikopolitik mungkin langsung bersentuhan kan, ketemu langsung gitu kan. Berbeda misalnya dengan pemilu legislatif, iya kan, psikopolitiknya kan nggak begitu, iya kan, nggak begitu dekat gitu ya. Kalau sekarang kan begitu dekat, itu yang membuat persaingan begitu ketat gitu kan, iya kan, sampai malam sampai sebelum pencoblosan pun tetap malah ada juga yang tim sweeping ya ke rumah-rumah untuk diajak mencoblos. Luar biasa sekali, Kang Akbar. Kemudian tadi dari Mbak Uun juga tadi menyebutkan aura mistisnya juga. Kang Akbar, pendapat Anda, Kang Akbar? Ini semua berbaur di situ gitu, Kang. Baik, di pemilihan kubu terlepas siapa yang jadi, itu memang perspektifnya kan sangat multidimensional. Di Kabupaten Cirebon ini ya. Bisa didekati dari berbagai sudut pandang. Nah, cuma tetap kembali bahwa seorang kubu itu memang harus orang yang sakti.
Ya, Kalau buat bahasa saya ini kan. dalam tanda petik ya. Ya, saktinya begini Kang Afif. Jadi ini kembali masyarakat desa pun sekarang harus cerdas. Apalagi dunia sekarang kan dalam genggaman. Harus cerdasnya kan begini. Ketika ternyata daerahnya itu dalam tanda kutip keras ya, Iya. dia kuwe kudu kang galak, Iya, iya. kang kendel. Iya, iya, iya. Ya, Iya, kendel seperti ya. yang berani meluruskan, berani mengarahkan, Pegang kendali ya. berani mengendalikan dan bisa menjadi orang tua bersama kan gitu. Tetapi ketika misalnya masyarakat desanya sudah tingkat pendidikan dan sebagainya sudah semakin maju apa dan sebagainya, ya maka butuh figurku yang visioner, yang intelektualnya juga mendukung dan sebagainya. Tapi terlepas bagaimana, ketika misalnya isu yang sering beredar dalam setiap perhelatan pemilihanku itu kan uang yang beredar, Wah. transaksional gitu kan. Nah, Bahkan suara di dalam tong juga katanya bisa bedakan. Itu ya. transaksional dan spiritualismenya kan sisi itunya kan juga sangat akrab dengan kita kan gitu ya. Tapi kembali masyarakat pun setelah pemilihanku ini harus kembali menyadari Nah, ini bahwa Proses ini. penyadaran. siapapun yang terpilih, Itu kue kita. mari kita Iya kan? uji apakah dia punya kemauan dan kemampuan. Pinter baik beli cukup, Betul. bakal beli geleman. Iya. Tapi orang yang mauan tapi tanpa pengetahuan itu juga konyol gitu kan. Jadi hal-hal yang sangat mendasar inilah yang kemudian mari bersama-sama siapapun desanya, warganya dan sebagainya, pasca pemilihan KUU inilah yang dikawal. Ini ya. Karena yang kemudian sekarang tumbuh masif penyakit laten itu adalah, bagi saya ini saya menyebut penyakit laten ya. Karena sekarang ini seiring dengan perkembangan zaman ada juga orang-orang yang akhirnya lebih milih hidup di zona nyaman nggak? Iya, Ada iya. gaji rutin gitu kan ya, artinya di zona nyaman, tidak mau keluar dari frame itu. Sehingga ya Mantep ya, statis. aktivitasnya itu ya monoton seperti itu Iya, kan gitu. iya, iya. Jadi inilah yang memang kembali harus dikawal oleh semua, baik pemuda apa desa. Dan yang menjadi menarik bagi ketika bicara isu desa, sekarang desa kan bisa bikin BUMDes. Iya. Pasar itu bisa mensejahterakan warga desanya kalau diurus benar. Iya. Iya. Pasar desa terutama. Pasar ya. desa. Terus kemudian ketika bicara hal yang bersifat suprastrukturnya misalnya, desa itu bisa melahirkan perdes. Ya, peraturan desa ya. Saya menemukan fenomena begini ketika saya beberapa tahun yang lalu terlibat dalam pembangunan 100 web desa di Kabupaten Cirebon ya Kak Habib ya. Jadi desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon yang kemarin pilu itu 135 desa. ya, artinya harus kembali menyadari akan potensi desanya. Potensi desa. Jadi tidak bisa gara-gara dana desanya seragam, SPJ-nya pun seragam. Template. jadi tidak bisa seperti itu kan. Iya. Artinya desa-desa A yang punya potensi apa, apalagi sekarang dunia serba dalam genggaman ya. Expose-nya begitu gampang. Oke. Jadi inilah yang sebetulnya harus kembali dikuatkan oleh mama-mamaku nanti beserta perangkat atau mimi kubu ya. Iya. Ya nanti di bulan depan akan dilantik itu ya. Betul. Oke. Dan saya baca ini beberapa WhatsApp yang masuk ya. Di antaranya selamat pagi Cirebon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dibahas ini sebetulnya oleh Mbak Uun Maksunah ya. Ada fenomena yang menarik, spektakuler luar biasa di Koran Radar Cirebon tadi yang dibacakan di Koran Radar Cirebon di Desa Jungjang, Kecamatan Arjayonangun, tukang beca menjadi kubu. Terima kasih katanya. Nah ini ya. Kemudian satu lagi yang masuk ini, assalamualaikum selamat pagi Cirebon. Nah Desa Jungjang sudah memperlihatkan bahwa uang bukanlah segalanya. Ya, uang bukanlah segalanya. Sang incumbent kurang apa katanya ya dari sisi sumber daya politik, mungkin bahasa saya nih ya, sumber daya politik. Namun, nah ini bisa dikandaskan oleh seorang tukang beca. Iya kan, yang hanya bisa ngasih untuk beli es katanya kan. Nah, terima kasih. Ini mungkin fenomena apa katanya? Apakah mungkin faktor uang bukan segalanya lagi gitu Mbak Uun, salah satunya, walaupun kita tidak bisa menggeneralisir gitu kan. Nah, ini kasuistik ya di Jungjang itu gitu Mbak Uun, bukti bahwa
incumbent dengan sumber daya politik yang luar biasa, ini bisa dikandaskan oleh seorang penarik beca, Mbak Un. Iya, iya, itu luar biasa banget ya, opini dari yang ini yang mengirim ke sini ya. Sampai mengucapkan terima kasih gitu kepada tukang beca yang sudah jadi gitu kan. Menurut saya ada kemungkinan sebetulnya banyak masyarakat di Kabupaten Cirebon itu sudah pegel gitu dengan dengan politik uang gitu. Sudah Makanya lelah. kan ada pernyataan Joko Dwite aja pilih uangnya gitu kan ya. Nah, dengan fenomena yang terjadi seperti ini barangkali Mamang Beca yang jadi itu Pak Kasmin. Pak Kasmin ini menjadi wakil dari perwakilan dari beberapa kubu yang mohon maaf ini mungkin belum terekspos gitu. Saya juga mendengar ada buruh begitu yang jadi begitu ya. Ada buruh. Atau pokoknya sederet yang lain ya. Sederet yang ini Baik. mereka ini tidak punya uang gitu. Kalau misalkan untuk praktik money politik gitu. Baik, Mengapa baik. orang itu warga itu memilih? Karena mereka sangat berharap bahwa uang itu bukan segalanya. Uang itu bukan segalanya. Nah sekarang poin pentingnya adalah orang yang semacam ini ketika sudah mendapat dukungan, kata Mas Akbar tadi itu adalah harus dikawal supaya anggaran yang diperoleh oleh desa itu bisa optimal gitu. Oke, baik Mbak Un, tahan dulu ya. Kang Akbar tahan dulu, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan Anda harus terus ya untuk mengetahui informasi-informasi update hasil pemilihan kuwu di Kabupaten Cirebon pemirsa. Anda bisa menyaksikan acara demi acara di Radar Cirebon Televisi, dan saat ini pun ini pemirsa hasil per kecamatan per desa semua ini pemirsa ditayangkan di Selamat Pagi Cirebon di edisi pagi ini pemirsa, dan nanti siang kemudian juga sampai nanti petang, nanti malam juga tetap ini akan terus ditayangkan ya hasil pemilihan kuwu serentak kemarin di Kabupaten Cirebon. Dan kembali ya saya ke Kang Akbar ya, berkaitan dengan menurut Kang Akbar bahwa ini fenomena baru ya, ini ada hal yang baru, ada hal yang berbeda dari sebelumnya gitu Kang Akbar ya. Betul, kan? Terutama dari katanya lebih bergengsi ini per TPS gitu ya. Betul. Nah, usai pandemi menurut Kang Akbar ini lebih baik memakai per TPS atau memang kembali seperti dulu gitu Kang? Jadi sebetulnya dalam konteks perhelatan sebuah proses pemilihan ya, saya kira dengan model TPS itu juga agak membantu, terutama dari sisi pengamanan, penertiban dan sebagainya. Lebih mudah ya. Terus juga psikologi massa ketika mencurahkan hak pilihnya itu pun lebih safety kan. Karena kalau berbeda dengan di lapangan itu kan provokasi dan sebagainya, kerdipan mata ataupun genggaman tangan itu kan bisa kalau di TPS kan lebih aman lah. Nah, gengsinya kalau saya sebutnya lebih melihatnya begini. Artinya masyarakat desa merasakan bahwa proses ketika mereka melakukan sebuah pemilihan itu derajatnya sama dengan memilih presiden, memilih gubernur, legislatif, memilih legislatif dan pekerjaan-pekerjaan publik yang memang seolah-olah dianggap lebih bergengsi dan sebagainya. Nah, ini kemudian terjadi pada para calonku mereka untuk dipilih kan. Nah, saya melihat bahwa gengsinya itu di situ. Nah, terus kemudian dari sisi yang lainnya, karena memang ini memudahkan sekali dalam proses melakukan pembacaan berikutnya untuk ketika bicara melihat peta politik dan sebagainya, ini pun akan sangat membantu bagi para kubu yang terpilih untuk kemudian kita lakukan proses uji publik. Apakah sang kubu tersebut memang hanya membela blok yang banyak suaranya atau kemudian melakukan atau melakukan diskriminasi politik. Dusun amah dudu balai kita, gitu kan ya. Jadi kemudian pembangunannya diperet-peret gitu kan. Artinya tidak diperhatikan secara maksimal. Itu juga akan bisa terkontrol. Walaupun ini Kak Akbar, saat ini yang tadi disebutkan
Kalau dulu itu kan sampai duduk bareng di lapangan, Betul, di calonnya lapangan, 4. Bahkan kursinya pun pesen loh Kang Akbar. Iya kan dulu kan begitu Kang Akbar. Betul. Iya, terus payungnya juga ya Payungnya kan. pesan, ya. Payungnya juga. Nah, itu dari sisi itu sekarang kan tidak ada nih Kang Akbar. Nah, itu dari sakralitas di situnya gimana gitu Kang Akbar? Nah, kalau saya melihat begini, sebetulnya kembali masyarakat kita ini seiring dengan tren teknologi yang terbarukan ataupun terjadi percepatan dan sebagainya, hal-hal yang bersifat spiritual pun kemudian terjadi pergeseran dan penyederhanaan. Iya. Jadi Oke. apa yang dulu digambar orang tua kita bahwa kalau pengen ngobrol jarak jauh itu kan harus pakai telepati. Iya, Sekarang iya. pakai handphone bisa. Jadi pemanaan dari produk-produk teknologi inilah yang kemudian akhirnya diambil hikmahnya oleh masyarakat Baik. untuk melakukan penataan terhadap peradabannya. Gitu. Baik. Kembali saya ke Mbak Uun ya sebagai akademisi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Mbak Uun berkaitan dengan menyambung juga dari Kang Akbar ya. Ini pola-pola demikian, pergeseran demikian. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita terutama masyarakat desa yang kemarin Pilwu gitu ya. Ini menandakan atau ini isyarat bahwa kita ke depan dari sisi demokrasi yang tadi Mbak Un sebutkan, kita mungkin kesadarannya lebih bagus gitu ya. Dari sisi yang lain ada semacam pergeseran. Mbak Un, ini gejala apa gitu? Apa ini fenomena biasa atau bagaimana Mbak Un? Ya, karena kalau menurut saya ini kan paparan informasi itu kan sudah makin masif ya. Bahkan kalangan paling bawah sekalipun bisa mengakses internet walaupun tentunya sesuai dengan passion atau minatnya gitu ya. Tapi informasi-informasi yang lain yang secara umum diperoleh itu bisa menjadi bahan perbincangan sehari-hari. Itu akan menjadikan mereka punya wawasan bahwa pembangunan dalam perspektif mereka tuh sudah ada di sini gitu, sehingga dalam hal ini dalam konteks Pilwu mereka pun punya punya semacam pemikiran terus harapan gitu, sehingga tadi desa itu ada dalam genggaman gitu, mereka punya gambaran begini dan begitu tentang para calon, bisa memetakan bahwa ini kemungkinan akan seperti ini kalau itu orangnya begitu dan begitu, karena kan kalau di desa tadi dikatakan sentuhan-sentuhannya itu terasa Iya, kan? tadi Kak Akbar Beda menyebutkan dengan kontestasi yang ini yang jarak psikopolitiknya sangat jauh ya. Kalau pilihanku kan deket banget gitu, dan bisa gesekan saling, langsung gitu kan, bisa saling memprovokasi, bisa memberikan informasi, itu tinggal memilih mana gitu. kadang itu nggak akurnya juga sampai pilihanku lagi loh Kang. Bahkan suami istri karena beda pemilihan Ada sampai cerai, bisa sampai pegat gitu. Iya. Ada begitu kan? Iya, ada. Ya itu kan maksudnya warna-warna lain gitu Iya, kan, termasuk dinamikanya kan seperti dinamikanya itu. dan kesadarannya juga. Kadang ada juga nih Kang Akbar ya, rumah Kang Akbar di belakang gitu ya, berbeda dengan rumah yang di depan. Ya itu jalannya ada jalan satu-satunya ke situ. Itu bisa ditutup loh Kang. Iya, ada. Di Pilwu sekarang tuh fenomenanya unik lagi nggak? Apa itu? Karena suaminya kuwu, maka istrinya pun nyalon kuwu di desa yang lain. Iya, ada juga gitu ya. Oh, ada juga. Iya, kadang nggak ada lawan juga, kadang istrinya juga ikut maju gitu kan. Ada kan yang begitu ya. Iya kan Kang. Ini fenomena-fenomena demikian gitu Kang ya. Yang tadi kita obrolkan itu ya intinya adalah kesadaran itu Kang ya, kesadaran berdemokrasi di tingkat di tingkat akar rumput itu ya. Dan sayang sekali nih Kang Akbar, Mbak Uun, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Akbar dulu closing statement. Apa pesannya untuk pemirsa di rumah, silakan Kang. Baik, terima kasih Mas Habib, pemirsa RCTV dimanapun saja Anda berada, figur kuwu dimanapun desanya, khususnya yang di Cirebon itu, istilah Cirebonnya enteng capek apa sanggane Kang. Figur paripurna atau figur yang dianggap sempurna oleh masyarakat Cirebon ketika bicara kuwu, tiada lain dan tiada bukan adalah Mbah Kuwu Cirebon. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ngopeni dan ngurusi rakyat. Nah, sekarang apakah kubu-kubu yang terpilih itu akan berkaca demikian? Di kepolisian kita kenal Jenderal Hugeng. Ya, di tentara kita kenal ada Jenderal Sudirman. Dan di dunia perkubuan kita Cirebon punya Mbah Kuwu Cirebon. Oke, silakan. Mbak Un, closing statement.
Pemirsa semua di rumah ya, di Cirebon, perhelatan pilu sudah berakhir. Yang menang dan yang kalah sudah nampak saat ini, walaupun di beberapa tempat katanya masih ada penghitungan ya, belum kelar gitu. Tapi siapapun yang menang dan siapapun yang menganggap dirinya kalah, pada akhirnya harus realistis. Sehingga kepadaku yang menang, itu saya ucapkan selamat, mudah-mudahan bisa mengemban amanah dengan baik. Kepada yang merasa dirinya kalah, itu sebetulnya tidak kalah. Baik. Bergandengan tangan bersamaku yang sudah Bareng-bareng bangun desa. bareng-bareng mengawal dengan masyarakat. Baik. Sehingga anggaran yang ada itu bisa Baik. dikelola dengan sebaik mungkin. Baik, baik. Oke, terima kasih Mbak Un, Kang Akbar sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapat, kemudian juga opininya lewat WhatsApp yang masuk. Dan mohon maaf ada yang belum saya baca. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.